Oh, cek nomor. Bos. Kondisi Pasar Tanah Abang makin semraut. Puluhan pedagang kembali berjualan di pelataran jalan hingga kembali memacetkan jalan. Untuk informasi selengkapnya dan terkini, kita bergabung bersama reporter Sandrina Evanelia dan juru kamera Abdullah Khairuddin dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, Sandrina, bagaimana kondisi luar Pasar Tanah Abang? Menurut pantauan Anda, apakah memang benar para pedagang kembali berjualan hingga memakan bahu jalan dan membuat macet? Ya, Valerina, memang menjelang bulan Ramadan ini kondisi kawasan Tanah Abang memang kembali semraut, di mana benar sekali seperti yang Anda bilang bahwa para pedagang kaki lima di sini kembali lagi ke pinggir jalan dan juga ke bahu jalan serta ke trotoar di sini sepanjang Jalan Jati Baru hingga ke pinggir jalan ataupun depan jalan Blok A dan juga Blok B Tanah Abang. Jika Valerina dapat ke sini, Anda dapat merasakan mungkin agak sedikit pusing begitu, karena di sini banyak sekali ketidaktertiban yang berada di kawasan ini. Bukan hanya itu saja, tapi juga banyak sekali kendaraan-kendaraan di sini seperti angkutan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor juga di sini membunyikan klaksonnya berkali-kali untuk tidak sabar mengantri atau adanya kemacetan lalu lintas di sini. Sementara itu memang pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan kawasan Tanah Abang ini membuat kemacetan. Bukan hanya dari PKL saja yang membuat kemacetan, ada beberapa faktornya, yaitu dari para pengunjung sendiri yang memang di sini melihat barang dagangan para pedagang kaki lima ini yang berjalan kaki hingga ke tengah jalan maupun ke bahu jalan. Tentunya ini menyebabkan menjadi tersendat kemacetan lalu lintas di sini. Kemudian angkutan umum seperti kendaraan angkutan seperti Kopaja, APTB dan lain-lainnya di sini menurunkan dan juga menaikkan penumpang yang tidak tempatnya atau di sebelah tempat. Dan satu lagi faktornya adalah di sini parkir liar. Meskipun sudah ada tanda lalu lintas dilarang parkir dan juga dilarang berhenti, tetap saja di sini ada parkir liar untuk sepeda motor. Dan di sini meski kami memantau bahwa ada beberapa Satpol PP yang berjaga-jaga di sini, ini tidak mampu untuk menertibkan para pedagang kaki lima untuk tidak berjalan ataupun berjualan di pinggir jalan di sini. Pemirsa, kios para pedagang di Blok G Tanah Abang kini telah sepi. Sebagian besar pedagang memilih meninggalkan lapak mereka. Pedagang resah karena dagangan mereka sepi dari pembeli. Puluhan kios pedagang kaki lima di Blok G lantai 2 dan 3 kini dalam kondisi kosong. Menurut pedagang, hal ini karena jarang pembeli yang datang ke lapak mereka. Bahkan ada pedagang yang kembali berjualan di pinggir jalan. Kios-kios mereka sudah tutup sejak awal tahun dan tampak tidak terawat. Para pedagang di lantai 2 dan lantai 3 Pasar Tanah Abang adalah para pedagang yang direlokasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para pedagang mengeluh dan meminta pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan relokasi tempat yang lebih baik untuk mereka. Para pedagang kaki lima PKL Monas dan keluarga korban kekerasan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Pemprov DKI, Rabu siang menggelar dialog di Pendopo Lapangan Irti, Silang Monas, Jakarta.
Dalam dialog ini, para PKL membahas penggusuran yang berbuntut kekerasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP terhadap pedagang kaki lima PKL Monas, Jakarta pada 31 Desember 2014. Tindakan penggusuran yang membuat nasib pedagang tidak jelas karena dilarang berdagang hingga kini. Kenapa Pemprov DKI Jakarta? Seburuk apapun dia, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Baik moral, akhlak spiritualnya, itu tanggung jawab pemerintah. Kalau selalu diburu-buru seperti maling, akibatnya masyarakat itu juga brutal. Jadi kalau nanti timbul pergerakan rakyat melawan aparat, kan ini nggak benar lagi kan. Jadi yang lebih berilmu, turunkan ilmunya kepada kaum duafa dan marginal ini, itu aja. Semuanya baik-baik saja dengan cinta kasih, bukan hanya karena rupiah. Saya tahu di Monas ini pengutipan luar biasa untuk kelompok-kelompok silih berganti. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Ada yang pihak mengutip uang, ada yang pihak mengusir. Yang kita tidak inginkan adalah berdarah-darah. Dan menurunkan laras panjang untuk mengusir para pedagang. Artinya apa? Apa para pedagang ini teroris? Meski penertiban dilakukan untuk menegakkan peraturan, namun merupakan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga melanggar Undang-Undang UU RI 39 tahun 1999 tentang HAM dan Perpres RI 125 2012 tentang penataan pemberdayaan PKL. Dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya tragedi tanggal 31 Desember 2014 yang lalu. Yang kedua, kita akan segera melakukan somasi kepada gubernur, mengadukan ini kepada DPRD Provinsi DKI, serta melayangkan laporan ke Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan ujung-ujungnya adalah yang pertama kita minta Pemprov DKI Jakarta untuk segera menghentikan segala jenis kekerasan terhadap pedagang kaki lima dan menghentikan penggunaan Perda 8/2007 tentang ketertiban umum karena pelaksanaan Perda ini bertentangan dan melanggar Undang-Undang dan Peraturan Presiden 125/2012. Diharapkan dari pertemuan dan dialog ini akan diperoleh kesamaan dan kesatuan visi di antara pedagang kaki lima dalam menghadapi berbagai masalah yang harus dihadapi. sebuah langkah. Sasmito Sudewo, El Sinta TV, Jakarta.